Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara itu kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau atau kepulauan atau bangsa, dan antara atau antar, relasi, seberang atau laut. Nah, berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia sendiri. Nah, jadi bangsa Indonesia memandang wilayah dan bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Nah, itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Nah, hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Apa pentingnya wawasan Nusantara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang melanggar norma-norma, etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu gugat sebagai harga mati yang normatif. Poin yang kedua akan membahas menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, jika di Indonesia ada wawasan Nusantara, apakah di negara lain juga ada wawasan nasional? Jadi setiap negara memiliki wawasan nasionalnya sendiri. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam mendeskripsikan wawasan Nusantara Indonesia dengan negara lain. Dalam wawasan nasional negara lain, laut adalah penghalang dalam integritas bangsa. Nah, untuk mencegah hal itu, maka di banyak negara ada yang mempunyai departemen seberang lautan untuk tetap mempertahankan eksistensi nasionalnya. Sedangkan negara Indonesia, laut adalah pemersatu antar pulau-pulau yang ada, sehingga dalam memandang lautan, bangsa Indonesia memandangnya dengan penuh potensi. Nah, lalu mengapa Indonesia membutuhkan wawasan nasional? Jadi alasan terpenting dari mengapa Indonesia memerlukan wawasan nasional adalah untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, maupun demokrasi dianggap sebagai hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal ini justru diharapkan bisa menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Namun, suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, norma-norma nilai moral agama yang bisa mengarahkan ke disintegrasi bangsa. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang terjadi seandainya tidak ada wawasan Nusantara di negara Indonesia? Kalau Indonesia tidak memiliki wawasan nasional, maka bangsa Indonesia akan kehilangan cara pandang terhadap wilayahnya sendiri. Nah, apabila hal itu terjadi, tentunya akan terjadi kekacauan dalam pemerintahan negara Indonesia akibat dari ketidakjelasan cara pandang bangsa tersebut terhadap wilayahnya sendiri, mengakibatkan adanya pertentangan kepentingan karena tidak adanya konsep untuk mempertahankan wawasan nasionalnya dengan jelas. Untuk selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara ini bermula dari Perdana Menteri yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember tahun 57 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia itu sepanjang 12 mil yang dihitung dari garis
yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang sosiologi wawasan Nusantara. Semangat kebangsaan Indonesia ini sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei tahun 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 28 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi Juanda ini, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan semangat kebangsaan dan pandangan bersatu sebagai bangsa? Ketika bangsa Indonesia ini merdeka, dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan dengan satu bangsa, ternyata wilayahnya ini belum merupakan satu kesatuan. Wilayah negara Indonesia ini merdeka di tahun 45 masih menggunakan peraturan lama, yaitu Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial ini adalah 3 mil tiap pulaunya. Akibatnya wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh laut bebas. Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya yaitu dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya deklarasi Juanda tahun 1957. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara ini tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini bermula dari deklarasi Juanda tahun 57. Selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara ini dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, ini tuh sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 73, 78, 83, 88, 93 dan 98. Setelah GBHN ini tidak berlaku, disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menerapkan GBHN. Konsepsi wawasan Nusantara ini dimasukkan pada rumusan pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai hasil perubahan keempat tahun 2002. Wawasan Nusantara ini pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Nah, untuk itu, apa itu geopolitik? Geopolitik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata geo dan politik. Geo ini artinya yaitu bumi, dan politik berarti politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya, geopolitik ini dipandang sebagai studi atau ilmu. Nah, geopolitik secara tradisional ini didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik ini dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Pandangannya tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Nah, dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di
dalamnya sebagai satu kesatuan. Nah, apa saja satu kesatuan itu? Satu kesatuan yaitu bisa kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan dan bernegara. Potensi wilayah Indonesia yang berciri Nusantara ada yang memiliki potensi positif dan tentunya juga ada yang memiliki potensi negatif. Nah, untuk potensi positif yang ada di negara kita, tentunya kita perlu menggali, lalu diolah dan digunakan dan juga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, misalnya di Kabupaten Simalungun yang merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang dimana bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sedangkan untuk potensi negatifnya, tentunya untuk potensi negatif perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan juga dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup dari masyarakat. Nah, misalnya di daerah Klaten dan juga Magelang, daerah tersebut adalah rawan dari ancaman letusan Gunung Merapi. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama, mendirikan negara kepulauan Archipelago State dengan jumlah 17.508 pulau. Lalu yang kedua, luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perizian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan luas laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan per perairan. Jarak utara selatan yaitu 1.888 km dan jarak timur barat yaitu 5.110 km. Yang keempat, terletak di antara dua benua dan dua samudra atau posisi silang. Yang kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keenam, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Yang ketujuh, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterranean dan Pasifik. Yang ke-8, berada pada 60 lintang utara atau 100 sampai 110 lintang selatan dan 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur. Untuk yang ke-9, wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. Lalu yang terakhir, kaya akan flora, fauna dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan tersendiri, yakni yang pertama memiliki keanekaragaman suku, yakni sekitar 1128 suku bangsa berdasarkan data BPS tahun 2010. Lalu yang kedua, memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta berdasarkan Bank Dunia tahun 2011. Lalu yang ketiga, memiliki keragaman ras, dan yang keempat memiliki keragaman agama, dan yang kelima memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional